أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صدق الله المولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibi ilahil alamin alladzi sumiya fis sama'i bi Ahmad wa fil ardi bi Abil Qasimil Mustafa Muhammad wa ali baiti thayyibin at-tahirin la siyama baqiyatillahi fil ardi arwahuna wa arwahul alamin li turabi maqdamil fida وسيدتنا فاطمة الزهراء ومولاتنا خديجة الكبرى وجميع أهل بيت النبوة ومأرم الرسالة وأنبياء الله ورسله وملائكته والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ajil farajahum syarif warzuqna fid dunya ziyaratahu wa fil akhirati syafa'atuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Teriring salam salawat berbaginda Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kajian tafsir surat-surat singkat di bulan Ramadan kali ini sampai pada surat ke-110. Kita mulai dari belakang. Ada 114, 113, 112, 111 dan 110 itu adalah surat An-Nasr. Alhamdulillah nasrullahi wal fath. Surat ke-110 dalam susunan kitab suci Al-Quran sekarang ini. Dan menurut para ahli tafsir boleh jadi ada beberapa pendapat, ada yang mengatakan ini surat ini madaniyah meskipun mempunyai karakteristik surat makkiyah. Surat-surat makkiyah itu umumnya pendek-pendek, singkat-singkat. Nah, surat ini pendek-pendek 3 ayat, singkat, tetapi sesungguhnya turun di Madinah. Jadi surat ini adalah surat madaniyah. Menurut beberapa mufassir, Syekh Qumi misalnya, beliau menyebut ini surat ke-102 yang turun lengkap. Ya, jadi sebagaimana pernah kita bincangkan sebelumnya, ada surat-surat dalam Al-Quran yang turun bertahap dan memakan waktu yang sangat lama untuk kemudian menjadi satu surat yang lengkap. Seperti misalnya surah Al-Baqarah, itu turunnya bertahap dan lama menjadi satu surat yang utuh. Nah, surat ini boleh jadi turun seluruhnya pada baginda Nabi SAW menjadi dalam urutan surat yang ke-102 menurut satu pendapat. Menurut pendapat yang lain yang ke-106 secara kronologis turun lengkap pada Rasulullah SAW. Meskipun mempunyai karakteristik surat makkiyah, tetapi ini turun di Madinah karena dari isinya kita mengetahui asbabun nuzul surat ini. Alhamdulillah, idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan kemenangan. Para ahli tafsir, sejumhur ahli tafsir sepakat bahwa surat ini turun setelah peristiwa perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah itu terjadi tahun ke-6 Hijriyah. Hanya segelintir kecil ahli tafsir, Al-Qumi diantaranya yang mengatakan kalau surat ini turun pada waktu Haji Wada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi jumhur, mayoritas ahli tafsir mengatakan ini turun setelah perjanjian Hudaybiyah. Apa yang terjadi pada perjanjian Hudaybiyah itu? Sulhu Hudaybiyah itu. Jadi tahun ke-6 Hijrah, umat Islam
baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berniat untuk menjalankan ibadah umroh, tapi kemudian mendapatkan perlawanan, penentangan atau ketidaksetujuan, keberatan dari orang-orang Quraisy. Mereka tidak ingin baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat memasuki kota suci Mekah. Ini menunjukkan kepada kita, saudara, beberapa hal. Pertama, sesungguhnya ibadah di sekitar Baitullah itu bukan sesuatu yang baru. Orang sudah tawaf di Baitullah sebelum risalah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu mereka lakukan sepanjang zaman. Bahkan menurut satu riwayat, misalnya wafatnya Hazrat Sayyid Abdul Muttalib itu ketika beliau tawaf kelelahan, jatuh sakit. Jadi tawaf ini ibadah yang sudah berlangsung sebelum risalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Surat Al-Anfal surat ke-8 ayat 35 menyebutkannya. Alhamdulillah. Wa ma kana salatuhum 'inda al-baiti illa muka'au wa tasdiyah. Fadhuqul 'adaba bima kuntum takfurun. Shallallahul maulana al-'aliyyil 'azim. Dan tidaklah salat mereka, Quran menyebutnya juga salat. Tidaklah ibadah mereka, sembahyangnya mereka di sekitar rumah Tuhan itu kecuali tasdiyah wa muka, kecuali siulan dan tepuk tangan saja. Mereka keliling di rumah Tuhan itu, yang kita sebut tawaf, kan mengitari rumah Tuhan itu dengan bertepuk tangan, dengan bersiul. Ini tradisi Arab sebelum Islam, tradisi jahiliyah sebelum Islam. Ini yang diluruskan oleh agama Islam. Boleh jadi awalnya yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam adalah tawaf ibadah di rumah Allah Ta'ala. Seiring dengan berlalunya zaman kemudian menjadi berganti. Ada juga teori yang mengatakan sesungguhnya berhala-berhala yang dibangun, yang berada di pedesaan atau kampung-kampung antara di sekitar Mekah atau antara Mekah dan Madinah itu, yaitu bebatuan itu dari Ka'bah Baitullah. Karena itu di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam Ka'bah direnovasi, misalnya ya, diperbaiki. Itu karena batu-batunya itu pernah diambil dijadikan sesembahan, niatnya karena mengambil dari Baitullah, tapi seiring dengan berlalunya zaman lalu terjadi perbedaan dan penyelewengan maksud dari beribadah yang perlu diteruskan dengan diturunkannya risalah yang baru, risalah Rasulullah SAW. Nah, sehingga keberangkatan kafilah Rasulullah SAW pada tahun ke-6 Hijrah itu untuk menunaikan umroh itu sesuatu yang sebelumnya pun sudah dilaksanakan oleh orang-orang Quraisy, dan itu adalah syariat Ibrahimiyah. Tawaf di rumah Tuhan itu adalah syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Di Hudaybiyah ini kalau kita sekarang membayangkan ada kota Jeddah dan ada kota suci Mekah, naik bis kurang lebih, saudara, 1 jam perjalanan lah, 45 menit sampai 1 jam perjalanan. Nah, Hudaybiyah ini berada di antara Jeddah dan Mekah. Mungkin dengan kendaraan sekarang setengah jam perjalanan menuju Hudaybiyah. Di situ jadi bayangkan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah berangkat bersama para sahabat untuk menunaikan ibadah umroh, bukan haji, umroh. Dan di Hudaybiyah terhenti. Orang-orang Quraisy tidak ingin baginda Nabi memasuki kota suci Mekah. Di Hudaybiyah itu kemudian terjadi kesepakatan damai dalam tanda petik, sehingga dari tahun setelah 6 Hijriah itu tidak ada peperangan karena ada perjanjian damai dengan mereka. Berbeda dengan perang yang tidak melibatkan orang-orang yang berada di perjanjian itu. Apa isi perjanjiannya? Bagi Nabi SAW tidak diperkenankan untuk menunaikan ibadah umroh. Tapi mereka juga, orang-orang Quraisy itu akan menahan diri juga. Sebelumnya kan mereka melakukan berbagai serangan, mulai dari perang Badar yang jatuh pada 17 bulan Ramadan, dan perang Uhud, ya, perang Khandaq dan seterusnya. Mereka akan melakukan gencatan senjata. Tapi baginda Nabi juga SAW tidak diperkenankan untuk melakukan ibadah umrah. Menurut sebagian ulama,
dampak dari perjanjian Hudaybiyah ini membawa pada kesempatan pada setidaknya setahun 2 tahun ke depan setelah perjanjian ini, baginda Nabi SAW diberi ruang, diberi keleluasaan untuk berdakwah, untuk menyampaikan risalah ilahiyah. Mungkin beliau dan para sahabat tidak boleh umroh, tapi karena tidak ada serangan juga dari orang-orang Quraisy, beliau leluasa menyampaikan nilai-nilai Islam, pesan Islam, ajaran Islam, hukum-hukum Islam. Dakwah baginda Nabi SAW menjadi meluas. Ini mungkin yang tidak diprediksi oleh orang-orang Quraisy yang menandatangani perjanjian Hudaybiyah. Mereka hanya mencegah baginda Nabi umroh saja, mengira pengaruh baginda Nabi tidak akan sampai di kota suci Mekah. Tapi baginda Nabi SAW dalam periode 2 tahun itu, setelah tahun ke-6 Hijriah, melakukan dakwah, menyampaikan risalah Islam ke berbagai penjuru. Nah, Oblam Nasrin, idza jaa nasrullahi wal fath. Kalau datang pertolongan Allah Ta'ala. Wal fath. Kata wal fath di situ merujuk kepada peristiwa Fathu Makkah. Dalam ayat Al-Quran yang lain, Oblam Nasrin, inna fatahna laka fatham mubina. Menurut Allamah Jawadi ini menunjukkan tingkat fathah itu kemenangan, pembukaan, pembebasan. Jadi ada kemenangan yang mubin, yang terang, yang nyata, dan ada kemenangan yang mutlak. Pada kata inna fatahna laka fatham mubina, ini merujuk pada satu di antara kemenangan di dalam peperangan. Tapi al-fath itu adalah kemenangan yang sesungguhnya, kemenangan yang mutlak. Alif lam ma'rifah pada idza jaa nasrullahi wal fath. Kata al-fath itu menunjukkan kemenangan yang mutlak, kemenangan yang sejati. Kata para ahli strategi dalam peperangan itu ada battle, ada war, ada pertempuran, dan ada peperangan. Satu peperangan bisa terdiri dari beberapa pertempuran. Mungkin di satu pertempuran mereka kalah. We might lose the battle, but we will win the war. Kita mungkin kalah pertempuran sekarang, tapi kita pasti akan memenangkan peperangan. Kayak Perang Dunia Kedua, itu pertempurannya banyak. Pertempuran Normandy, pertempuran di Prancis, pertempuran di perbatasan Polandia, Soviet waktu itu dan sebagainya. Tapi warnya sendiri disebut Perang Dunia Kedua. Nah, inna fatahna laka fatham mubina merujuk pada kemenangan di pertempuran-pertempuran. Telah kami bebaskan, telah kami berikan kepada engkau kemenangan yang nyata. Nah, dalam ayat idza jaa nasrullahi wal fath, kata al-fath menggunakan alif lam merujuk kepada kemenangan yang sejati, kemenangan yang mutlak, ya. Kemenangan dalam bahasa kita tadi peperangan, bukan kemenangan pertempuran, karena ia merujuk kepada seluruh kemenangan itu, dan dalam tafsir disebutkan sebagai Fathu Makkah. Keterbebasan kota suci Mekah ini terjadi pada tahun 8 Hijriah. Perjanjian Hudaybiyah tahun ke-6 Hijriah. Jadi orang-orang Quraisy menandatangani perjanjian Hudaybiyah dengan harapan baginda Nabi SAW tidak dapat menyebarkan ajaran itu di kota suci Mekah. Dan memang tidak baginda Nabi lakukan berdasarkan perjanjian itu SAW. Tapi baginda Nabi punya kesempatan, dan dalam 2 tahun ketika baginda Nabi tidak boleh ke Mekah, tetapi orang Quraisy juga tidak akan menyerang Madinah, baginda Nabi leluasa menyampaikan ajaran Islam. Ini perjanjian damai dari tahun ke-6 ke Hijriah yang mengantarkan kepada melemahnya pengaruh orang-orang Quraisy di kawasan dalam 2 tahun terakhir. Dalam 2 tahun itu lalu banyak ya, baginda Nabi mengirimkan berbagai syariah, berbagai ekspedisi, mengajak kabilah kaum untuk memeluk Islam, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang esa dan seterusnya. Sehingga masuk pada tahun ke-8 Hijriah, kekuatan Islam itu menjadi sangat besar. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Nah, ketika masuk kota suci Mekah, sebagaimana riwayat mengisahkannya, dan orang-orang Quraisy sudah melemah baik secara ekonomi maupun material, persenjataan dan sebagainya.
Sebelum saya lanjut, saudara, mungkin ada pertanyaan, mengapa orang-orang Quraisy ketika ketika baginda Nabi SAW berada di kota suci Mekah, mereka sakiti baginda Nabi, surat Al-Ahzab misalkan kepada kita, mereka ganggu baginda Nabi, ya. Dan kemudian baginda Nabi hijrah ke kota suci Madinah. Mungkin kalau orang Mekah itu berpendapat di baginda Nabi SAW itu mengganggu kita, ya sudah, tokoh yang mengganggu ini sekarang sudah pergi dari tempat kita. Mungkin mereka oke-oke saja, Mekah bisa berlangsung. Bukan mereka khawatir bagian Nabi mengganggu kemapanan mereka. Dan ternyata orang yang dianggap mengganggunya sudah pindah sekarang ke kota yang jauh. Tetapi kenapa masih diperangi? Mengapa kemudian ada perang Badar? Perang Badar 17 bulan Ramadan, perjanjian Hudaybiyah 20 bulan suci Ramadan. Dan satu penyebab mengapa diperangi adalah karena Madinah itu berada di jalur emas, rute perdagangan orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy itu punya perjalanan musim panas dan musim dingin. Sebagaimana kita sekarang, belahan bumi utara itu panas di pertengahan tahun dan belahan bumi selatan dingin. Sebaliknya, kalau kalau di selatan itu panasnya akhir tahun, maka di utara dinginnya akhir tahun. Nah, itu rihlah dari musim panas ke musim dingin, dari musim dingin ke musim panas. Sebetulnya penyebutan Al-Quran menyebut musim dingin lebih dahulu. Ila fi Quraisyin ila fi rihlatash syita'i was-shaif. Rihlah musim dingin dan musim panas. Nah, rute rihlah ini, rute perjalanan dagang ini, mungkin kita mengenal dalam sejarah ada yang disebut dengan jalur sutra, itu dari Afrika sampai ke Cina sekarang. Itu jalur emas perdagangan, juga peradaban. Nah, di Mekah, Madinah, Hijaz waktu itu ada jalur emas dari Yaman menuju Syam, menuju Syria sekarang ini. Memanjang, Yaman itu hampir dekat ke Laut Merah, ya, atau ya ke bawah itu di Yaman, dan memanjang terus jalur perdagangan itu sampai ke Syam, sampai ke Syria sekarang ini, hampir dekat dengan Turki, dengan Eropa sekarang. Itu jalur yang sangat panjang. Ya, di antara jalur yang ini adalah kota suci Madinah. Dan orang-orang Quraisy justru lebih khawatir lagi ketika orang-orang Madinah menyambut dakwah baginda Nabi SAW. Karena sekarang baginda Nabi, bahkan mereka menyerahkan orang-orang Ansor waktu itu, orang-orang Madinah waktu itu, mengganti nama kota, menyerahkan kota yang dikenal dengan sebutan Yathrib menjadi panjangnya sebetulnya Madinatun Nabi, kotanya sang Nabi SAW. Lama-lama menjadi Madinatun Nabi, sesungguhnya nama yang pertama. Jadi orang Quraisy sangat khawatir ini sosok yang diusir dari Mekah malah bukan hanya diberi panggung dan tempat, diberi satu wilayah yang diatur oleh beliau, yaitu Madinah Al-Munawwarah. Mereka khawatir kalau baginda Nabi dan Islam menguasai Madinah, menurut mereka jalur perdagangan mereka itu akan terganggu atau akan terganggu. Karena mereka menyerang Islam, menyerang Madinah. Kita kembali pada Fathu Makkah. Idza jaa nasrullahi wal fath. Kata Nasrullah didahulukan dari wal fath. Allah Ta'ala Alam Ajawati Amuri mengatakan ingin menyampaikan kepada umat Islam wal fath, kemenangan yang sejati yang kalian peroleh pada Fathu Makkah itu. Dalam cerita bagian Nabi memasuki Fathu Makkah ini satu-satunya ekspedisi atau bahkan peperangan yang dimenangkan oleh umat Islam, dimenangkan oleh Rasulullah SAW tanpa pertumpahan darah. Karena baginda Nabi memasuki kota suci Mekah dengan damai, bahkan meminta para sahabat untuk memegang obor itu ya, bara api dengan dua tangan. Memasukinya pada waktu menjelang malam, sehingga orang-orang Quraisy melihat betapa banyak pasukan kaum muslimin itu. Ini bagian dari strategi perang, dan mereka sebagian lari. Melihat jumlahnya saja menurut mereka tidak bisa melawan kaum muslimin. Mengapa mereka lari? Ya
musuh yang selama ini memerangi didatangi oleh lawannya, mereka lari. Ada kisah tersendiri tentang itu yang berkaitan dengan pembebasan, pengampunan, pemaafan dan pemakluman baginda Nabi SAW kepada orang-orang yang memerangi Rasulullah waktu itu. Insya Allah kita bahas di lain waktu. Jadi Mekah dimenangkan dan itulah Al-Fatah. Mekah dibukakan, Mekah dibebaskan. Fathu Makkah tahun ke-8 Hijriah. Nah, menurut Al-Allamah Jawadi, Al-Quran itu tidak jaa nasrullahi wal fath. Sesungguhnya Al-Fatah yang kita peroleh, yang kaum mukminin peroleh, tidak mungkin terjadi tanpa nasrullah di berbagai peristiwa sebelumnya. Tanpa nasrullah, tanpa pertolongan Allah, tanpa nasrullah di perang Badar, tanpa nasrullah di perang Uhud, tanpa nasrullah di perang Khaybar, tanpa nasrullah di perang Khandaq dan sebagainya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Pertolongan Tuhan itu selalu menyertai, tidak pernah tidak, dia selalu ada bersama kaum mukminin. Dan Al-Quran sendiri mengisahkan misalnya pertolongan Allah Ta'ala pada waktu diturunkan para malaikat, yaumal taqal fi'atain, pada perang Badar turunkan malaikat yang menolong, atau pada waktu peristiwa-peristiwa bersejarah seperti duelnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah dengan Amr bin Abdul Wud, itu pertolongan Allah, nasrullah. Nah, dan ini menunjukkan syarat bagi kemenangan yang sesungguhnya umat Islam itu adalah kebergantungan yang mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala, meyakini nasrullah. Usaha kita, ikhtiar kita, upaya manusiawi kita sesempurna mungkin tanpa batas. Pada saat yang sama kita meyakini sesungguhnya upaya kita ini juga ini nasrullah, ini pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita masih bisa melakukan siaran seperti ini dan ada Allah Ta'ala luaskan keberkahannya untuk dibukakan fatah, ya, bukan al-fatah atau fatah mubinah, tapi sebagai bentuk pencerahan, bentuk dibukakan wawasan dan sebagainya. Semua ini juga terjadi karena nasrullah. Idza jaa nasrullahi wal fath. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaj. Dan kau akan melihat manusia memasuki agama Allah Ta'ala dengan berbondong-bondong. Ini merujuk pada peristiwa pasca Fathu Makkah. Setelah Fathu Makkah itu, kabilah-kabilah di sekitar kota suci Makkah dan di berbagai daerah di Jazirah Arabia lalu menyatakan diri memasuki agama Islam atau mengikuti baginda Nabi Rasulullah SAW. Jadi ada perubahan yang signifikan pasca Fathu Makkah itu. Peristiwa hijrah membuat Madinah tumbuh, dan kekuatan dari Madinah itu dengan kesabaran sahabat-sahabat Ansor, Muhajirin berjuang bersama baginda Nabi SAW setelah perjanjian Hudaybiyah dan sampai pada Fathu Makkah. Beberapa kabilah di sekitar Jazirah Arabia itu lalu mengikuti agama Allah. Ini merujuk pada Fathu Makkah sekali lagi. Tapi ada juga pendapat, ini pendapat saudara, saya tidak mengatakan sebagai tafsir. Ada juga pendapat yang mengatakan ayat ini sesungguhnya merujuk juga kepada akhir zaman. Jadi kalau datang pertolongan Allah itu dan datang pembebasan, maka orang berbondong-bondong akan kembali kepada agama Allah. Dan dikatakan agama Allah ini sebagai agama Islam. Memang benar, agama Islam ini agama Allah, bahwa akan terjadi akhir zaman semuanya menjadi kaum muslimin. Nah, ini pembahasan berikutnya, pembahasan yang lain, pembahasan yang khusus. Hanya untuk mengatakan ada yang berpendapat tidak jaa nasrullahi wal fath ini juga merujuk kepada peristiwa akhir zaman. Kita lanjutkan bahasan bahwa ayat ini sesungguhnya menurut para tafsir berkenaan dengan Fathu Makkah. Jadi kalau sudah datang pertolongan Allah dan Allah Ta'ala menolong kalian, menurut ayat Al-Qurannya, fi mawatinin katsirah, pertolongan Tuhan ini saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat At-Taubah, surat ke-9 ayat 20. Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsirah wa yawma Hunain.
sungguh telah menolong kalian Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah Ta'ala telah menolong kalian pada banyak tempat, pada banyak kesempatan, pada banyak peristiwa, dan pada waktu perang Hunain. Nah, ini idza jaa nasrullah, karena Allah Ta'ala telah menolong kaum mukminin fi mawatina katsiratin, dalam banyak kesempatan, dalam banyak tempat, dalam banyak peperangan. Dan kaum muslimin kemudian beroleh al-fath, beroleh kemenangan yang nyata. Dan kau akan melihat manusia, waraitana sayadkhuluna, kata sa dalam bahasa Arab itu menunjukkan bentuk masa depan, future tense, dalam waktu yang waraitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kau akan melihat manusia masuk ke dalam agama Allah Ta'ala bergelombang-gelombang, berbondong-bondong, unstoppable. Lalu fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba, maka bertasbihlah dengan memuja Tuhanmu dan memohon ampunlah, sesungguhnya Allah Ta'ala Maha penerima taubat. Ketika turun ayat ini di Madinah, para sahabat berbeda bereaksi. Tentu yang pertama, mereka bergembira karena akan memperoleh kemenangan, wal fath dan nasrullah. Mereka bergembira karena waraitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, manusia itu akan masuk berbondong-bondong memeluk agama Islam, dan dalam hal ini mengikuti baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu mayoritas reaksi yang terjadi di antara para sahabat, kecuali paman baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bernama Abbas ibn Abdul Muttalib. Ia malah menangis. Dan ketika baginda Nabi bertanya, mengapa engkau menangis dengan ayat ini? Kata Abbas ibn Abdul Muttalib, seakan-akan aku merasa ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa turunnya ayat ini itu juga menandakan misi baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu mendekati ujung. Jadi tugas baginda Nabi dari Allah Subhanahu Wa Taala juga mendekati masa akhirnya, karena sudah datang al-fath dan an-nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Jadi Abbas bin Abdul Muttalib menangkapnya ketika turun ayat ini, ya Allah, waktu kebersamaan dengan baginda Nabi SAW ini sebentar lagi gitu. Dan mendengar itu baginda Nabi mengiyahkan, memang demikian sabda baginda Nabi SAW. Dan menurut satu riwayat, setelah itu wajah baginda Nabi SAW tidak terlihat sama lagi, dalam artian mungkin yang menjelang waktu-waktu berbeda. Tentu baginda Nabi murah senyum, ceria, bahagia dan sebagainya. Hanya para sahabat belum merasakan ada yang berbeda dari raut muka suci Rasulullah SAW. Tapi ini riwayat Abbas bin Abdul Muttalib. Nah, penafsiran ini dikuatkan oleh Ibn Arabi. Misalnya Ibn Arabi menafsirkan fasabbih bihamdi rabbika, ini adalah sebuah perjalanan ruhaniyah, karena syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perjalanan ruhaniyah, perjalanan jiwa atau perjalanan makhluk kembali kepada hamba-Nya. Yang perlu dilakukan itu adalah melepaskan segala bentuk, dan itu yang kita sebut mensucikan, tanzih, membersihkan. Tazkiyatun nafs itu menyucikan diri. Kita sering misalnya menyucikan hati dan sebagainya. Sesungguhnya yang dimaksud adalah menyucikan segala bentuk penisbatan. Nah, itu diwakili dengan kata tasbih. Mengapa kemenangan yang super besar ini, kemenangan sejati, kemenangan mutlak ini, itu kemudian kewajiban yang disampaikan pada baginda Nabi SAW setelah kemenangan besar ini, fasabbih, bertasbihlah. Menurut Ibn Arabi, ini hubungannya dengan perjalanan ruhaniyah. Dalam pemaknaan yang umum, kita
membersihkan, ya seperti Nasrullah, pertolongan Tuhan datang dari dalam berbagai bentuk. Tapi bagaimanapun kita maknai Maha Suci Allah Ta'ala dari segala pensifatan. Kita sudah bincangkan pada penafsiran surat Al-Ikhlas, Maha Suci Allah Ta'ala, tauhid Allah Ta'ala mesti keluar dari hadut tasbih dan hadut takdir. Jadi fasabbih, sucikan. Tentu bagian Nabi suci, sesuci-sucinya. Menurut Ibn Arabi, sekali lagi, ini perjalanan perpindahan. Fasabbih itu menunjukkan perjalanan perpindahan atau persiapan perjalanan perpindahan dari alam dunia kita ini, walaupun saya tidak menyebut alam duniawi, tapi dari segala penisbatan yang diikatkan pada dunia ini menuju perjalanan ukhrawi. Itu kita sucikan, kita lepaskan, kita bersihkan. Menarik misalnya dalam ayat Mi'raj, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dalam ayat Isra dan Mi'raj, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Maha suci Allah Ta'ala, maha suci Dia yang memperjalankan hambanya pada perjalanan malam hari, di malam hari itu, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, itu digunakan kata subhan. Kata para ahli tafsir, mengapa Allah Ta'ala tidak menggunakan kata maha besar Dia, ya, atau maha kuasa Dia, maha perkasa Dia, ya. Mengapa maha suci Dia? Karena apapun yang kita bayangkan tentang perjalanan Isra dan Mi'raj itu tidak akan mendekati hakikat yang sesungguhnya. Sehingga yang kita bayangkan ini, misalnya baginda Nabi diterbangkankah, diberangkatkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kendaraan baginda Nabi SAW itu disebut dengan buraq. Buraq seperti apa, malaikat Jibril bagaimana. Nah, apapun yang kita bayangkan itu maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maha suci perjalanan yang sesungguhnya itu bagaimana, suci, bersih. Artinya kita tidak mampu memahami, mengindra bentuk jenis perjalanan itu bagaimana. Nah, demikian pula misalnya dalam ayat yang menggunakan kata subhan, fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'. Maha suci Dia yang di tangannya ada malakut segala sesuatu. Mengapa tidak maha kuasa Dia yang di tangannya ada malakut segala sesuatu? Tapi maha suci, karena bayangan kita tentang malakut itu, sucilah Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala pensifatan manusia. Atau yusabbihu lillahi ma fis samawati wa fil ardi, bertasbih kepada Allah Ta'ala segala yang di langit dan yang di bumi. Dalam ayat yang lain, walakin la tafqahuna tasbihahum, tapi kalian tidak memahami tasbih mereka. Nah, jadi pada kata fasabbih itu ada perintah untuk, dalam tanda petik bagi Nabi, tentu sekali lagi saudara, bukan seperti kita semua yang mempersiapkan perjalanan mudik ke kampung keabadian itu. Bagi Nabi SAW berada dalam perjalanan itu sepanjang hayat penuh kesucian beliau. Nah, tetapi kata fasabbih itu menurut Ibn Arabi dikuatkan dengan riwayat dari Abbas bin Abdul Muttalib, dan juga pernah disampaikan oleh Ibnu Abbas putranya, itu berkaitan dengan perjalanan ruhaniyah yang akan ditempuh. Dalam hal ini saat-saat terakhir baginda Nabi SAW, kita melepaskan segala bentuk atau kita mensucikan fasabbih, membersihkan, ya, mentanzih. Memang mohon maaf kalau saya kesulitan mencari kata-kata untuk penyederhanaan, karena dengan kata lain lah, misalnya kalau untuk kita semua, kita ini punya bayangan-bayangan duniawi dalam pikiran kita. Nah, itu dalam perjalanan panjang itu kita melepaskan keterikatan dunia itu, kita bersihkan benak dan pikiran kita itu dari hal-hal yang dunia. Itu yang dimaksud dengan fasabbih. Maka sucikanlah. Dan dengan kata yang lain juga, gabungkan dirimu, walaupun bagi Nabi SAW sekali lagi saudara berada di puncak tersempurna dari tasbih Tuhan itu, tetapi seluruh makhluk itu bertasbih kepada Allah Ta'ala.
yusabbihu lillahi, maka fasabbih. Nah, yang menarik, fasabbih juga tidak, setelah itu tidak dan bertasbih dan pujilah, tidak, misalnya wasbih wahmad begitu ya, dua-duanya kata perintah, tidak, tapi fasabbih bihamdi, bertasbihlah dengan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertasbihlah, kan tasbih, mungkin kita sebut tasbih itu ya, subhanallah, subhanallah. Nah, ini tasbih yang menyucikan ruh kita dari segala bentuk penisbatan yang selama ini mungkin kita nisbatkan pada Tuhan, dan Maha Suci Allah Ta'ala dari segala pensifatan. Kita menyebut ada tasbih, kemudian ada tahmid. Jadi ada tasbih, mengucap subhanallah, lalu tahmid, mengucap alhamdulillah. Dalam ayat ini fasabbih bihamdi rabbika, tasbih itu dengan memuji Tuhan. Jadi setelah kita melepaskan segala bentuk pensifatan itu, lalu kita jatuh tersungkur penuh syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas seluruh limpahan nikmat. Dalam tasbih al-arba'ah atau wiridan yang dibaca oleh kaum muslimin, ada yang membaca itu dari subhanallah 33 kali, lalu alhamdulillah 33 kali, lalu Allahu Akbar 33 kali, kemudian ditutup dengan la ilaha illallah 1 kali, jumlah 100. Tapi ada juga yang mulainya yang dikenal dengan sebutan tasbihatus Zahra sallallahu alaihi, tasbih Sayyidatina Fatimah Zahra sallallahu alaihi. Di antara tasbih yang diajarkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidah Fatimah sallallahu alaihi, itu dimulai dengan takbir dulu, Allahu Akbar 34 kali, alhamdulillah 33 kali, subhanallah 33 kali. Nah, dan dalam beberapa riwayat kita akan, ya mungkin kita membaginya dalam 3 hal. Ini kebesaran Allah Ta'ala, Allahu Akbar, ini pujian Allah Ta'ala, ini pensucian Allah Ta'ala, dari takbir, tahmid, dan tasbih. Tetapi sesungguhnya ketiga hal ini berjalin berkelindan satu sama lain. Bahkan menurut konteks beberapa periwayatan, kalimat takbir, kata takbir Allahu Akbar sesungguhnya adalah bentuk syukur terbesar kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi Nabi SAW pada saat Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah berhadapan dalam duel perang Parit, perang Khandak dengan Amr bin Abdul Ud, ketika Amr bin Abdul Ud itu berhasil meloncati parit yang panjang, lebar, dalam itu dan berdiri di hadapan kaum mukminin sebagaimana diabadikan oleh Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 13. Wa idh qala ta'ifatun minhum ya ahla Yathrib la muqama lakum farji'u. Ketika sekelompok di antara mereka berkata, hei penduduk Yathrib, dia tidak mau menyebut Madinah itu dengan Madinatul Nabi, karena untuk itu dia datang perang ya Rasulullah SAW. Ini satu orang berhadapan dengan kaum muslimin dan mengajak tanding duel. Pulang kalian, pulang, ini bukan tempat berdiri kalian, pulang saja. Begitu. Dan waktu itu bagi Nabi bertanya, siapa yang akan menjawab tantangan dia? Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah dalam 3 kesempatan menyatakan kesediaannya. Lalu Nabi berdoa memohonkan kemenangan pada Allah Ta'ala untuk Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Terjadi peperangan itu, kaum muslimin dan orang-orang Quraisy menyaksikan tanding kedua satria ini, suara dentang pedang beradu dengan sapuan kaki di padang pasir membuat debu-debu itu naik ke atas. Orang kalau di padang pasir biasanya saudara dengan debu-debu yang naik ke atas mungkin hidung dan mulut itu ditutup dengan serban ya, menyisakan mata saja untuk melihat. Nah, sehingga orang tidak bisa lagi menyaksikan pertarungan dua jagoan ini. Dan di satu titik terdengar hantaman besar dan berhentilah suara dentang pedang beradu, menandakan yang satu sudah jatuh. Kedua belah pihak dari kaum muslimin dan orang-orang Quraisy sama-sama menunggu debu-debu padang pasir itu pelan-pelan turun ke bawah. Dan begitu pelan-pelan turun ke bawah, ketika sudah jelas terlihat, orang-orang menyaksikan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah masih tegak berdiri, dan di bawahnya atau terbujur di bawah itu Amr bin Abdul
bagi Nabi mengucap syukur kepada Allah Ta'ala dengan memuji Allah Akbar. Allah Akbar, Maha Besar Allah. Jadi takbir pun adalah pujian. Atau ketika pada malam Sayyidatina Fatimah Zahra sallallahu alaihi dilamar oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu untuk dimohonkan dipindah menjadi istri, dan beliau mengucap syukur dengan kalimat Allahu Akbar. Nah, fasabbih bihamdi rabbika, maka sucikanlah dengan memuji Tuhan, dengan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, memuji Tuhan dengan tasbih. Dan seluruh kemenangan al-fatah, pertolongan Allah Ta'ala yang dikaruniakan kepada kaum mukminin, kemudian mereka beroleh kemenangan, dan setelah itu umat berbondong-bondong memasuki Islam. Ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, bergelombang-gelombang memasuki Islam, agama Allah Subhanahu wa taala. Itu disyukuri dengan tasbih, menyucikan segala bentuk penisbatan pada Allah Subhanahu wa taala, lalu wastaghfir, dan beristighfarlah dan mohon ampunlah kepada posisi istighfar setelah tasbih bihamdi rabbika. Jadi apapun yang kita lakukan, ungkap penyucian kita, mentasbihkan Allah Subhanahu wa taala, memuji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala, itu pada hakikatnya tidak akan pernah sebanding dengan hak Dia. Allah Taala mesti ditasbihkan, mesti disyukuri. Pada akhirnya sebagai hamba kita itu tersungkur dalam permohonan ampun kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tak sebanding karunia nikmat Allah Taala dengan seluruh tasbih kita, dengan seluruh tahmid kita, dengan seluruh takbir kita. Kita kemudian menutup hari itu. Karena itu paman baginda Nabi itu menangis mendengar ayat ini, karena wastaghfir. Baginda Nabi itu sallallahu alaihi wasallam menurut beberapa riwayat paling banyak bertasbih. Ada riwayat yang mengatakan paling tidak sehari 70 kali bertasbih, menurut saya lebih dari itu. Bahkan dalam sholat malam baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kaki beliau itu bengkak. Dan ketika ditanya, bukankah Allah telah ampuni dosa-dosa? Ditanya, baginda Nabi menjawab, afalam akun abadan syakur, belumkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Jadi tasbih, tahmid, takbir itu kemudian dipungkas dengan permohonan ampun kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat. Di sini ada kata tasbih, ada kata tahmid, di fasabbih bihamdi rabbika, kemudian ada kata istighfar, dan ada kata taubat. Jadi di sini mungkin Abbas itu merasa karena untuk taubat yang dimaksud yang Allah Ta'ala terima, innahu kana tawwaba, sesungguhnya adalah taubat yang terdiri dari tadi itu fasabbih, kemudian bihamdi rabbika, lalu wastaghfir. Di sebuah perjalanan menyucikan Allah Ta'ala yang tidak pernah ada ujungnya, mensucikan segala pensifatan dari Allah Ta'ala, perjalanan menuju dalam memahami keesaan Allah Subhanahu wa taala, dan bersyukur atas seluruh nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Lalu ditutup, dipungkas dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hubungkan lagi dengan konteks surat secara keseluruhan. Ujian-ujian yang menimpa kaum mukminin yang begitu berat sejak awal dakwah risalah Rasulullah SAW, dan Allah Ta'ala senantiasa turunkan pertolongannya. Bila ja'a nasrullah, itu pertolongan demi pertolongan selalu datang dalam setiap kesulitan kaum muslimin. Allah Ta'ala dalam tanda petik tidak pernah, ini kalimat tidak pernah meninggalkan kaum muslimin pun. Ada sesuatu yang kita mohonkan ampun kepada Allah Ta'ala dengan mensucikan yang sesuatu yang tidak semestinya dinisbatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seluruh perjalanan kaum muslimin, perjalanan baginda Nabi SAW dalam menyampaikan misi dan risalah
Subhanahu wa Ta'ala, mengantarkan pada kemenangan. Lalu umat berbondong-bondong memasuki agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setelah itu semua, setelah kemenangan itu semua, kemenangan yang sejati, al-fath, kemudian kita tersungkur dengan mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan beristighfar pada Allah Ta'ala, dan dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mungkin tingkat taubat berikutnya. Ada taubat bagi kita semua, bagi saya, bagi para pendosa, dan ada taubat karena kurang memenuhi hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada taubat karena tidak memenuhi hak syukur Allah Ta'ala, ada taubat karena tidak mensucikan Allah Ta'ala dengan semestinya. Bahkan sebuah syukur atas kemenangan mutlak, kemenangan sejati al-fatah itu dibungkas dengan kalimat fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Semoga Allah Ta'ala karuniakan pada kita insyaallah kemampuan untuk senantiasa memuji Allah Ta'ala, mensucikannya dari apapun dan sifatan, bersyukur kehadiratnya, dan senantiasa memohon ampun atas kekurangan kita, kesalahan kita, kekhilafan kita, dosa-dosa kita sebagai hamba. Semoga itu menjadi taubat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teriring doa bagi para guru, khususnya guru-guru Al-Quran yang mengajari kita dari dulu sampai sekarang. Mohon doa khusus untuk ayah tercinta, bunda almarhumin kita semua, untuk para ulama, untuk saudara kita yang teraniaya di Palestina, di Suriah sekarang ini, di berbagai tempat. Semoga Allah Ta'ala karuniakan sebaik pembebasan, sebaik al-fatah, dan sebaik nasrullah, sebaik kemenangan. Al-aliniyah wa kulli niyatin salihah siyadatan fi syarafin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa tahirin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa afu minkum wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.